Prof. Rianto Setiabudi sebagai narasumber pada sesi pagi ini dan hadirin semua yang berbahagia. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara pagi ini. Sebagaimana yang telah diketahui, ini adalah hari ketiga pelatihan kita. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat ya, semangat. Apalagi sesi pagi ini tidak kalah menariknya dengan sesi-sesi sebelumnya, yaitu mengenai etik. Kita semua di ruangan ini, di Zoom ini, rata-rata sebagai dosen dan juga sebagai peneliti, tentu masalah etik ini merupakan bagian yang penting ya untuk kita dalami dan kita pahami. Saya tahu persis Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahuinya, tapi kita akan lebih belajar lebih banyak dari Prof. Rianto. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan diskusi sesi diskusi kita pagi ini. Sesi pertama itu mengenai Principles of Research Ethics and Integrity, dan kemudian sesi kedua mengenai Handling Vulnerable Population in Research, dengan waktu yang kurang lebih selama 90 menit, termasuk dengan diskusi. Jadi kedua materi ini akan diberikan oleh narasumber kita, Prof. Rianto Setiabudi. Sebelum saya mau menyampaikan, sebelum beliau menyampaikan materi, saya sedikit akan membacakan CV beliau. Prof. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Rianto Setiabudi, spesialis farmakologi. Beliau bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan beliau, menamatkan pendidikan dokter di FKUI pada tahun 1972. Kalau saya ingat nih, tahun 72 saya masih SD kelas 4 atau kelas 3 gitu, Prof. Yeah. Kemudian pendidikan doktor di bidang biomedik itu ditamatkan pada tahun 93 di FKUI, dan spesialis farmakologi klinik itu di FKUI juga pada tahun 95. Nah, kalau kita cermati dari pengalaman beliau, dari tahun 2002 sampai sekarang itu sebagai anggota Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini pas banget lah sebagai narasumber kita. Dan kemudian pada tahun 2018 sampai sekarang sebagai Ketua Divisi Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Tingkat Pusat Ikatan Dokter Indonesia, dan dari tahun 2020 sampai sekarang sebagai Ketua Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional Kementerian Kesehatan RI, dan juga sebagai Ketua Komite Nasional Revisi Formularium Nasional. Dan tahun 2021 sebagai Ketua Tim Ahli Formularium Obat InHealth, dan juga anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian Obat COVID-19. Melihat dari publikasi ini sangat bernuansakan farmakologi ya, Prof. ya. Saya sebagai orang public health nih bacanya rada belibet nih. Seperti misalnya farmakokinetik ya. Paper beliau kebanyakan bernuansakan tentu sesuai dengan latar belakang Prof. Rianto, seperti optimal amikacin levels, kemudian ada pancreatic enzyme, kemudian ada decrease sensitive, dan juga efek of melatonin. Ini saya mau belajar nih kapan-kapan dengan Prof. Rianto. Baik, demikian sedikit mengenai CV Prof. Rianto. Tidak memperpanjang waktu, kami
Persilahkan Prof. Rianto untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami silakan. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Evi. Sebelum saya mulai, mohon klarifikasi Bu. Tadi Ibu mengatakan waktu untuk saya tuh ada 90 menit ya. 90 menit, Prof. 90 menit. Itu termasuk diskusi. Apa benar? Apa di luar diskusi? Termasuk diskusi, Prof. Jadi setelah 2 kali paparan ini 45 menit tidak ada diskusi lagi ya. 45 menit sesi pertama itu sebetulnya termasuk diskusi. Kemudian sesi kedua 45 menit juga. Termasuk diskusi. Ya, termasuk diskusi. Jadi setelah itu tidak ada lagi waktu untuk diskusi, betul? Betul. Jadi total waktu untuk Prof. Rianto 90 menit untuk Baik. 2 sesi. Terima kasih. Baik. Untuk share screen-nya apa dibantu atau mau sendiri, Prof? Saya bisa sendiri. Jadi ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Belum, Prof. Belum, maaf. Belum. Belum ya? Belum. Ya. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Prof. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Para senior, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih bahwa saya diikut sertakan dalam acara yang penting dan bergengsi ini. Dari saya diminta untuk membicarakan aspek etika. Jadi saya mulai dengan prinsip daripada riset dalam hal etika dan dalam hal integritasnya. Sekarang ini stabilitas internet turun naik. Jadi kalau nanti tiba-tiba suara saya hilang dan sebagainya, mohon diberitahu ya. Baik. Saya nanti akan mencoba menyisakan waktu untuk diskusi. Baiklah, saya mulai dengan slide yang pertama, yaitu bahwa di dalam kita melakukan riset, maka ada 2 pilar yang sangat harus kita perhatikan, yaitu etika, dan kedua, integritasnya. Di dalam dunia yang modern, yang kita katakan sudah beradab ini, maka penelitian yang demikian itu, kalau dilakukan tanpa memperhatikan sendi-sendi etika, maka kita tidak bisa lagi ikut dalam pengembangan obat atau melakukan riset yang diterima secara internasional. Semuanya ini adalah akibat daripada kita belajar daripada kekejaman dan kekejian yang dilakukan oleh dokter-dokter Nazi terhadap tawanan-tawanan yang tidak berdosa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Demikian juga, riset tanpa integritas adalah riset yang tidak punya nilai dan tidak usah dibacalah hasilnya. Oleh karena apa? Datanya itu adalah data yang tidak bisa dipercaya. Ya. Jadi pagi ini kita coba melihat lebih dalam. Pertama, masalah etika. Kedua adalah masalah integritas dalam 45 menit pertama ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai etika pada penelitian, saya mengatakan kita berhutang budi pada orang Jerman. Bukan karena baiknya, tapi karena jahatnya mereka di masa Perang Dunia Kedua. Ini gambar yang di kiri adalah contoh di mana Jerman itu karena ingin
membom musuhnya, itu perlu data mengenai daya tahan manusia di ketinggian yang ekstrim, supaya pesawatnya tidak terjangkau oleh peluru yang ditembakkan dari bawah. Waktu itu peluru kendali belum ada. Jadi kalau bisa menerbangkan pesawat tinggi-tinggi, ya besar kemungkinan tidak terjangkau tembakan. Karena itu mereka sangat perlu tahu berapa daya tahan manusia kalau ditaruh di tempat dengan tekanan yang rendah dan kadar oksigen yang tipis. Maka dilakukanlah penelitian, orang dimasukkan ke dalam ruangan yang kedap udara, lalu dipompa keluar, diturunkan kadar oksigennya sampai mati. Yang di kiri hanya salah satu contoh orang ditaruh dalam tekanan udara yang sangat rendah sampai dia mati, sambil dipelajari apa yang terjadi. Orang yang tidak berdosa. Yang di sebelah kanan, Jerman itu mau membuat kejutan dengan menyerang pada musim dingin, yang konon kedinginannya itu bisa mencapai minus 50 di bawah 50 derajat Celcius di bawah 0. Maka untuk mengetahui daya tahan tentara yang ditugaskan menyerang pada musim dingin, data ketahanan manusia terhadap dingin itu perlu. Jadi ambillah orang yang tidak berdosa, orang sehat, dimasukkan ke dalam kamar, dibekukan, diturunkan suhunya sampai minus 50 derajat Celcius, dan dilihat berapa jam dia bisa tahan sampai dia mati. Sebelumnya dicukur dulu dan ditelanjangi. Ini adalah contoh-contoh riset orang Jerman. Dan kalau kita turuti, cerita ini bisa sampai sore nanti. Jadi saya nanti dimarahi Ibu Moderator. Jadi kita teruskan saja. Bapak, Ibu yang sekalian, yang di tengah ini adalah berdebah Dr. Joseph Mengele yang mengepalai segala tindakan-tindakan penelitian itu, yang nasibnya bagus. Ketika Perang Dunia selesai, dia berhasil meloloskan diri, konon melarikan diri ke Brasil. Ya. Jadi kita tidak tahu persis akhir hidupnya bagaimana, tapi orang ini termasuk adalah criminal war criminal, penjahat perang. Medical research, kita masuk ke dalam pilar yang pertama, yaitu respect for person, rasa hormat pada manusia, yang manifestasinya adalah kita harus minta informed consent, kemudian peserta penelitian itu boleh menolak ikut, atau dia juga boleh mengundurkan diri tanpa ada sanksi apapun. Kemudian ada yang namanya risk-benefit justification. Sesuatu penelitian yang baik itu harus berdasarkan pertimbangan risk dan benefit, dan manfaatnya harus dirasakan paling tidak seimbang dengan risikonya. Syukur-syukur kalau manfaatnya lebih besar dari risikonya. Jadi risk benefit justification ini penting. Yang ketiga, bahwa di dalam suatu penelitian yang melibatkan subjek manusia, maka persetujuan dari Komisi Etik mutlak harus diperoleh. Kemudian pelaksanaannya kalau sudah diperoleh ethical approval itu tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah diberikan persetujuannya itu. Lalu persyaratan keempat, bahwa ketika kita melakukan riset yang menyangkut subjek manusia, tidak diperbolehkan tanpa informed consent daripada pesertanya. Jadi peserta itu mesti diberikan penjelasan yang bisa ditangkap dengan daya tangkap mereka. Dan mereka dengan itu lalu mengatakan bahwa saya bersedia ikut dan saya telah diberi kesempatan untuk bertanya dan saya tahu manfaatnya apa dan risikonya apa. Kemudian hargailah privacy, keleluasan pribadi dalam bahasa Indonesianya. Jadi, data-data yang kita tidak perlu jangan ditanyakan. Misalnya, menanyai perilaku seksual seseorang kalau itu tidak terkait dengan tujuan riset. Ya. Tidak juga mengungkapkan nama peneliti. Walaupun diminta oleh sponsor pun kita mengatakan no way. Tidak boleh. Anda boleh ambil data kliniknya untuk penelitian, tapi tidak namanya, karena buat Anda tidak ada gunanya. Dan itu menyangkut privasi pasien. Kemudian, kita harus menjaga kerahasiaan data.
orang-orang yang tidak boleh akses ke data itu, misalnya orang luar dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Kita nanti cerita-cerita dan segala macam, itu tidak diperkenankan. Prinsip ketujuh adalah menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Siapa yang harus menghindarkan diri dari konflik kepentingan? Komisi etik pasti. Peneliti juga. Dan tanpa kita sadari, semua orang yang melakukan riset, terutama kalau dia peneliti itu tenaga kesehatan, kalau dia melakukan riset yang menyangkut subjek manusia, mau tidak mau dia masuk ke dalam konflik of interest. Sebagai peneliti, dia akan menempatkan kepentingan penelitiannya di atas segala kepentingan yang lain. Sukseskan penelitian kita dengan cara apapun. Namun sebagai tenaga kesehatan, dia akan mengatakan, kepentingan pasien saya letakkan di tempat tertinggi. Nggak ada cerita lain. Nah, seringkali kedua kepentingan ini berbenturan, head to head satu sama lain. Dan dalam hal ini, yang dimenangkan bukan kepentingan penelitian, tetapi kepentingan keselamatan subjek manusia diletakkan di atas segala kepentingan lainnya. Kemudian, kita nanti akan mengenal suatu istilah yang kita sebut vulnerable subjects. Vulnerable subjects ini adalah populasi subjek penelitian yang tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi keselamatan dia sendiri karena berbagai sebab. Anak kecilkah dia? Orang dengan kelainan jiwa? Orang dalam keadaan tidak sadar? Anggota tentara, anggota Polri, ya, banyak lagi sebab-sebab lain. Orang-orang yang dalam keadaan ketakutan, misalnya dia tahu dia COVID, yang dalam keadaan berat, ya, itu orang-orang yang dalam keadaan vulnerable. Jadi, orang-orang yang demikian ini tidak boleh dipaparkan terhadap risiko penelitian yang berat. Tidak lebih dari risiko minimal. Dan kita sebagai peneliti harus tahu apa yang dimaksud dengan risiko minimal. Risiko minimal adalah risiko yang tidak lebih besar daripada risiko ketika kita melakukan pemeriksaan lab atau check-up rutin sehari-hari. Misalnya, orang seumur saya, ya, yang mungkin sebulan sekali datang ke laboratorium, periksa tekanan darah, periksa kadar gula darah, periksa kadar asam urat, ambil darah 1 kali dari lengan, ya, atau mungkin saya harus membuat foto toraks 1 kali, ya, atau saya mesti membuat rekaman jantung EKG 1 kali. Nah, itu adalah minimal risk. Kalau misalnya pengambilan darah itu 3 kali, itu sudah bukan minimal risk. Itu sudah lebih dari itu. Kalau misalnya untuk pemeriksaan penelitian itu orang harus dibiopsi ginjal atau dibiopsi hati, itu jauh di atas minimal risk. Jadi, minimal risk ini harus kita pahami betul apa artinya. Dan karena kita nanti akan menyentuh atau masuk di penelitian yang menggunakan vulnerable subject, yaitu anak, maka kita harus tahu mereka adalah subjek yang vulnerable, tidak boleh dipaparkan terhadap risiko yang tinggi, dan mereka harus diberi special protection, perlindungan khusus tambahan yang melebihi perlindungan biasa. Dan di dalam semua penelitian yang menyangkut subjek manusia, keselamatan subjek itu harus dikawal oleh seorang dokter. Bisa dokter umum, bisa juga dokter spesialis, tergantung daripada konteks penelitian. Andai kata penelitian itu menyangkut penelitian mengenai gizi anak, maka kita perlu seorang nutrisionis. Kalau itu mengenai masalah penyakit jantung, kita memerlukan seorang kardiologis. Kira-kira seperti itu. Ya. Prinsip yang berikutnya, kita lanjutkan.
prinsip ke-10, bahwa kompensasi mesti diberikan pada peserta penelitian yang menderita dampak negatif akibat ikut dalam penelitian. Ini yang kita kenal dengan restoratif justice. Keadilan adalah salah satu bentuk penerapan yang sangat sering diterapkan di dalam penelitian. Contohnya apa? Kalau saya boleh mengambil contoh sederhana. Seorang ibu mempunyai 4 orang anak. Dia hanya punya uang untuk membeli 2 telur. Supaya semua anak ini kebagian rata, telur itu dibelah 2. Seorang anak mendapat setengah. Disinilah terjadi distribusi yang adil. Karena itu disebut distributive justice. Lalu ketika keempat anak itu makan, ada seorang kakak yang ngambil telur punya adiknya. Maka di sini, si adik itu tidak kebagian telur karena dimakan oleh kakaknya. Anak itu nangis dan ibunya datang. Ibunya datang dan menghukum anak yang mengambil telur adiknya itu. Dia jewer telinganya. Maka tindakan menjewer telinga ini adalah tindakan untuk menegakkan keadilan. Orang yang bersalah harus dihukum. Itu yang kita sebut retributive justice. Namun, walaupun sudah dihukum, masih ada satu aspek lagi, yaitu si adik itu telurnya hilang. Dia nggak kebagian telur. Bagaimana memperbaiki ini? Ini timbul masalah keadilan yang lain. Walaupun kakaknya sudah dihukum, yang si adik yang kehilangan telur ini tetap kehilangan. Karena itu mesti dipikirkan bagaimana caranya supaya kehilangan ini bisa diganti. Misalnya dengan mengatakan, lain kali kalau ada pembagian telur lagi, telur kakaknya itu mesti diberikan pada adiknya. Dengan demikian tidak ada lagi dendam kesumat. Kalau tidak, kalau ini tidak dipenuhi, maka bisa terjadi sakit hati yang disimpan lama. Ini hanya contoh sederhana ya. Karena itu, memberikan sesuatu tindakan untuk mengganti kerugian kepada korban yang dijahati itu merupakan suatu tindakan keadilan. Ini yang kita sebut restoratif justice. Yang nanti dalam pelaksanaan penelitian ada banyak contoh-contoh. Yang tadi itu contoh sederhana saja. Misalnya di dalam penelitian ada pasien-pasien yang diberi vaksin, ada pasien-pasien yang dikasih placebo. Yang dikasih placebo ini kan sebetulnya dipaparkan terhadap kemungkinan infeksi ya. Maka ketika penelitian selesai, maka dia harus diberi vaksin. Dengan demikian, perlakuan ketidakadilan yang terjadi tanpa sengaja itu nanti bisa diimpaskan. Ini yang kita sebut restoratif justice. Ya. Kemudian, semua penelitian yang menyangkut subjek manusia harus berdasarkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah. Penjelasan-penjelasan pseudo-ilmiah yang tidak masuk akal dan sebagainya itu tidak boleh diikutsertakan dalam penelitian. Ilmu-ilmu pengetahuan yang aneh-aneh yang kita tidak mengerti, misalnya tradisional, akupunktur dan sebagainya, yang kita tidak mengerti, ada im-nya, ada yang-nya dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan landasan yang kita sebut scientific principle itu. Kemudian, bahan biologi tersimpan, ini banyak di laboratorium, sisa darah, sisa urin, sisa bahan potongan yang disimpan dalam blok parafin dari penderita-penderita kanker, itu semuanya adalah the leftover biological specimen, sisa jaringan tubuh manusia. Itu mesti bisa dimanfaatkan dengan informed consent. Dan dalam penggunaannya tidak diperkenankan mengungkapkan nama pasiennya. Jadi pasien yang
mempunyai sisa darah yang memberikan sisa darahnya itu tidak boleh diungkapkan namanya. Kemudian di dalam penelitian kadang-kadang kita perlu dan harus menggunakan placebo. Penggunaan placebo dibenarkan kalau kita meneliti sesuatu obat baru atau suatu perlakuan untuk sesuatu kondisi atau penyakit yang memang belum ada obatnya. Kalau sudah ada obatnya, tidak boleh dipakai placebo, tetapi harus diberikan metode pengobatan atau obat yang terbaik yang ada pada saat itu yang diketahui orang untuk penyakit yang bersangkutan. Lalu, kemudian tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai keselamatan subjek manusia ya, itu diletakkan pada tempat tertinggi dan tidak ada kepentingan lain yang boleh mengalahkan keselamatan subjek. Walaupun penelitian harus berhenti sekalipun, tapi kalau itu untuk keselamatan subjek harus dilakukan. Kemudian yang nomor 15 bahwa di dalam melakukan penelitian, peneliti maupun sponsornya selalu harus memikirkan bagaimana meminimalkan potensi kerugian atau dampak negatif yang bisa timbul. Misalnya risiko atau ketidaknyamanan, dan di samping itu juga memikirkan bagaimana mengoptimalkan hasil penelitian atau meningkatkan hasil penelitian. Selain itu, ketika kita melakukan penelitian, maka kita harus sangat menghormati dan sensitif terhadap perbedaan umur, gender, agama, budaya, dan kelas sosial. Yang ke-17 ini adalah justice, tadi setelah saya sentuh sedikit ya, karena itu bisa kita lewati. Lalu kita melihat bahwa di sini ada kemudian niat baik. Niat baik itu begini. Ini berasal daripada aliran filsafat yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah filsuf Jerman yang jasanya besar sekali dan sampai sekarang banyak pandangan-pandangannya yang masih diterapkan sampai dunia modern ini. Banyak pandangan-pandangan filsafatnya, tapi antara lain dia mengatakan sesuatu perbuatan yang baik secara etis itu harus dilihat tujuannya. Kita sebagai saintis harus mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu netral. Ilmu pengetahuan tidak memihak, tidak baik, tidak juga jahat, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatnya untuk melakukan sesuatu yang baik, jadilah dia baik. Sama dengan tenaga nuklir, dia tidak jahat, tidak juga baik. Kalau kita menggunakannya untuk membangkitkan tenaga listrik, dia menjadi baik. Tapi kita juga bisa membuat dia jadi bom atom. Jadi inilah maksudnya. Jadi ketika kita punya pengetahuan, kita punya laboratorium, kita mempunyai alat-alat, kita punya sarana, ini adalah sarana untuk riset, maka itu harus digunakan dengan niat tujuan yang baik, yaitu di dalam dunia kedokteran untuk mengembangkan diagnosis, misalnya membuat tes PCR yang bagus dan murah, ya, atau mengembangkan profilaksis, misalnya mengembangkan vaksin, atau untuk tujuan terapeutik, misalnya mencari suatu obat untuk penyakit apa saja, hipertensi kah itu, COVID kah itu, diabetes kah itu. Ini adalah semua contoh pengembangan yang tujuannya baik. Tetapi kita tidak diperkenankan untuk menggunakan pengetahuan kita untuk membuat senjata biologis atau membuat gas perang dan sebagainya. Ya. Ini masih masuk dalam prinsip-prinsip etika. Bapak Ibu sekalian, itu adalah dari pilar yang pertama, masalah etika. Tentu kalau kita mau elaborate,
kita bisa menghabiskan waktu yang panjang sekali. Tapi saya mencoba meringkaskannya seperti itu. Yang kedua adalah integritas riset. Mengapa kita membicarakan integritas riset? Dan apa itu artinya integritas riset? Ini trustworthiness, yaitu tingkat kepercayaan kita. Ya. Research integrity is trustworthiness of research yang didasarkan kepada kekokohan penelitian kita, yang didasarkan pada kejujuran penelitian kita, dan didasarkan juga pada ketepatan pencatatan hasil yang kita kerjakan. Kalau tidak, di mana orang bisa memanipulasi data, membuat kecurangan, menghapus data, dan sebagainya, maka kita mengatakan integritas risetnya tidak bisa kita percaya. Bahkan dibaca pun rasanya tidak perlu, karena itu akan membuang waktu saja. Jadi, kalau orang mencoba merumuskan prinsip-prinsip dari integritas riset, pertama adalah kejujuran. Kedua, data yang dihasilkan itu layak dan pantas dipercaya. Ketiga, metodologinya itu harus kokoh dan tidak bisa digoyah-goyah. Ya. Yang keempat adalah orang yang mengerjakannya itu harus independen. Tidak boleh dia bekerja di bawah sesuatu konflik kepentingan, sehingga di situ terjadi kemungkinan membuat bias yang besar. Lalu ada keterbukaan dan adalah keadilan, terutama dalam hal pencantuman nama pengarang. Jadi authorship, siapa yang boleh masuk ke dalam daftar pengarang. Nah, ada beberapa jenis, kita mengatakan research misconduct, perilaku yang tidak terpuji dalam riset, yang sering ditemukan orang, yaitu falsification. Falsification adalah suatu tindakan yang sengaja untuk memodifikasi data yang memang sudah ada datanya, tapi angkanya diubah sehingga sesuai dengan keinginan peneliti atau keinginan sponsor. Kalau fabrication tingkatnya lebih berat. Data itu tidak ada, tapi sengaja dikarang. Data itu tadinya ompong, ya, mungkin belum diukur atau tidak diukur, lalu dimasukkan saja data-data yang sebetulnya omong kosong, ya. Nah, yang demikian ini membuat kita mengatakan penelitian yang seperti ini jelas melanggar etika dan hasilnya tidak perlu dibaca. Ya. Kesalahan yang ketiga, plagiarisme, ini banyak sekali terjadi. Karena itu kita mesti hati-hati tidak sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Nah, karena plagiarisme itu amat sering terjadi, saya coba mengulasnya lebih mendalamnya. Ada di dalam plagiarisme itu yang disebut autoplagiarisme. Autoplagiarisme itu begini, seseorang membuat suatu penelitian, lalu dia publikasi, katakanlah di majalah A. Ya, tahunnya adalah tahun 2019. Kemudian, 2 tahun kemudian, 2021, dia mempublikasi ulang artikel yang sudah pernah dimuat di majalah A tadi, sekarang dimuat di majalah B. Tanpa memberitahukan bahwa ini sudah pernah dipublikasi. Dan tanpa minta izin kepada editor majalah yang mengelola publikasi yang A tadi. Jadi ini adalah orang melakukan plagiarisme yang diambil dari pekerjaan dia sendiri. Autoplagiarisme ini menurut banyak orang ahli, dosanya ada tetapi tidak sebesar dosa plagiarisme yang normal. Plagiarisme yang normal yang sering terjadi, mencuri hasil pikiran orang lain, atau mencuri
karya orang lain, lalu dipublikasikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu hasil karya dia sendiri. Nah, itu adalah bentuk yang lebih vulgar ya. Tapi kalau autoplagiarisme tidak ada unsur pencurian. Tidak ada unsur pencurian di sini, maka orang mengatakan ya dosa sih dosa, tapi dosanya setengah gitu ya. Dan kemudian juga di sini terjadi seolah-olah pembohongan pada publik. Ya, kalau tidak ada pengungkapan bahwa ini adalah republikasi, publikasi ulang, orang akan mengira bahwa itu karya baru. Jadi itu autoplagiarisme. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri terhadap tuduhan plagiarisme? Pertama, berilah penghargaan kepada semua orang yang datanya atau buah pikirannya kita ambil untuk dituliskan. Jadi, kita boleh mengambil buah pikiran siapa saja, asal kita mencantumkan di situ, ini adalah hasil pikiran dari si Anu-Anu dan namanya dicantumkan dalam daftar referensi. Jadi kita tidak melakukan pencurian, kita mengatakan ini adalah hasil daripada pikiran atau hasil studi orang lain. Ya. Kemudian, andai kata kita sampai perlu mengutip data itu atau kalimat itu, kata demi kata, maka biasanya kita berikan tanda kutip, quotation marks, ya. Mulai dari saat mulainya sampai kalimat itu selesai diikutip. Tentu saja kita tidak boleh mengutip seluruh buku bulat-bulat seperti itu ya, atau seluruh artikel ya. Jadi itu adalah tanda bahwa kita tidak melakukan modifikasi apapun. Apa contohnya? Ketika kita mengutip kalimat atau ayat kitab suci, maka kita menggunakan ini. Atau ayat-ayat hukum. Ketiga, untuk menghindarkan diri dari tuduhan plagiarisme, maka ketika kita mengambil ide orang lain, di samping kita mencantumkan dia dalam daftar pustaka, kita harus menuliskan kembali ide atau kalimatnya itu dengan kata-kata kita sendiri, tanpa mengubah arti yang semula. Jadi, ini artinya tidak boleh mengutip mentah-mentah, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu tidak diperkenankan. Kecuali tadi, ada yang memang tidak boleh diubah sama sekali, yaitu ayat-ayat kitab suci atau ayat-ayat hukum. Lalu sedikit mengenai authorship. Siapa saja yang boleh masuk ke dalam daftar pengarang? Orang banyak membuat kesalahan dalam hal yang satu ini. Misalnya, pimpinan institusi atau kepala departemen dimasukkan namanya di situ, padahal dia tidak memberikan sumbangan apapun dalam bentuk intellectual contribution. Kata yang perlu kita garis bawahi itu adalah intellectual contribution, sumbangan pemikiran ilmiah yang signifikan jumlahnya dalam riset itu. Misalnya sebagai apa? Sebagai orang, kalau orang itu ikut menyusun protokol. Kalau orang itu adalah orang yang memberikan ide penelitian. Atau ketika orang itu ikut menyusun bahan diskusi ya. Kan di publikasi itu ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian metodologi, kemudian ada lagi nanti bagian diskusi ya dan sebagainya ya. Nah, kalau dia ikut nyata-nyata memberikan intellectual contribution yang signifikan seperti itu, maka boleh masuk dia. Ya. Dan yang satu lagi adalah orang yang bersangkutan itu sudah memberikan izin, nama saya boleh dimasukkan di dalam daftar pengarang. Terbalik. Mengapa begitu? Karena begini, kadang-kadang ada penulis yang namanya belum melambung, lalu untuk menaikkan image daripada tulisannya itu, dia memasukkan dalam deretan nama itu orang-orang yang sudah dikenal baik, yang sudah punya nama.
demi menaikkan citra. Nah, karena itu orang yang demikian itu yang namanya digunakan itu harus memberikan izin, nama saya boleh dipasang di situ. Ya. Jadi ini harus jadi patokan kita yang digaris bawahi, yang diberi warna kuning, untuk bisa masuk ke dalam daftar nama pengarang harus memberikan intellectual contribution. Jadi dalam kita menyusun sesuatu tulisan untuk penelitian, kalau orang itu hanya memperbaiki tata bahasa, koreksi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dia bantu mengetik, atau dia bilang, Anda boleh melakukan penelitian ini di rumah sakit saya direktur di sini, Anda boleh melakukan penelitian itu. Dia belum berhak untuk masuk ke dalam list of authors. Tetapi orang-orang demikian ini diberi ucapan terima kasih. Bukan dalam bentuk daftar nama pengarang, tapi orang yang diberi acknowledgement. Termasuk di sini orang yang menyediakan dana. Ya, jadi itu adalah beberapa etika yang berlaku untuk ini. Saya rasa kita harus memberikan waktu untuk tanya jawab. Jadi sebagai ringkasan ya, di dalam riset kita harus memperhatikan dua pilar, ya, yaitu etika dan kedua integritas. Salah satu dari ini tidak ada, maka penelitian itu menjadi sesuatu yang saya katakan nilainya rendah atau tidak layak dibaca. Ya. Kemudian prinsip-prinsip etik yang berlaku secara internasional, ya, itu dapat dibaca lengkap di dalam Deklarasi Helsinki. Ya, yang kalau kita elaborate tidak akan cukup dalam waktu 45 menit ini. Kemudian integritas riset itu biasanya mencakup masalah mengenai fabrikasi data, falsifikasi data, plagiarisme, dan authorship. Ya. Dan kita akhirnya menutup dengan mengatakan bahwa kalau kita gagal untuk menjaga integritas riset, dan ini bukan tidak terjadi, ini terjadi, maka kita akan menghadapi juga masalah yang serius yang merembet ke ranah etika penelitian. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada, saya kembalikan ke Ibu Moderator ya. Ibu Moderator, masih ada waktu berapa menit untuk tanya jawab? Bisa untuk sesi pertama ini, kita ada waktu sekitar 10 menit. Ya, oke. Prof. Ya, silakan Ibu. Baik. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa pencerahannya di pagi hari ini. Ini sebagian besar atau hampir semuanya ini peneliti dan dosen semua, Prof. Saya rasa memang kita perlu diingatkan lagi nih terus-menerus bahwa pentingnya memperhatikan hak dari informan atau responden yang menjadi subjek dari penelitian kita. Kadang-kadang kita suka tanpa sadar ya, Prof, ya, mengabaikan. Nah, ternyata banyak sekali yang harus kita perhatikan, seperti misalnya memperhatikan khususnya yang subjeknya vulnerable, ya, kita suka abai untuk misalnya memperhitungkan minimal risk, ya. Oke, tidak berpanjang waktu, silahkan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan di layar saya. Ada mungkin pertama kita persilahkan Ibu Mela Dwi. Ibu Mela Dwi, silakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Mela dari Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas paparan yang diberikan, refresh kembali, dan ada banyak hal yang
Saya baru tahu begitu ya, karena memang saya pribadi masih minim sekali untuk pengalaman penelitian. Ada yang ingin saya tanyakan, Prof, terkait dengan penelitian yang sifatnya survei dengan kuesioner. Nah, ada beberapa penelitian yang saya lihat harus menggunakan persyaratan etik, walaupun tidak memberikan treatment apapun. Hanya menggunakan kuesioner. Kebetulan bidang saya gizi, dan ini ada institusi yang mewajibkan. Nah, apakah memang untuk penelitian-penelitian yang bersifat survei seperti ini tetap harus menggunakan izin etik penelitian, Prof? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Ya. Kita Jadi inti bagaimana? Maaf, Prof, mau dijawab satu persatu atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Mungkin saya jawab satu persatu ya. Baik, silakan, Jadi Prof. ini pertanyaan yang sering kali timbul, ya. Apakah kalau kita melakukan penelitian hanya berbentuk survei, kita harus mendapat ethical approval? Maka kita kembali kepada garis yang ada di dalam deklarasi Helsinki, yang berbunyi, setiap penelitian yang menyangkut subjek manusia, maka dia harus tunduk pada deklarasi Helsinki. Walaupun orangnya yang melakukan penelitian tidak bertemu dengan, jadi tidak ada tindakan yang kita sebut intervensi. Hanya menggunakan data harus mendapatkan ethical approval. Kalau kita bekerja hanya dengan menggunakan kuman, itu lain, kita tidak berurusan dengan manusia. Tapi kalau menggunakan wawancara, maka kita harus ini. Mengapa? Karena di dalam wawancara itu kita menanyakan pada manusia walaupun kita tidak mengintervensinya, tapi kita harus menjaga jangan sampai kita terlalu mengganggu keleluasaan pribadi dia. Selain itu, di dalam melakukan wawancara, kita harus menjaga supaya kerahasiaan data itu, kerahasiaan identitas pemberi yang diwawancara itu harus dijaga. Tidak boleh sampai orang tahu bahwa dia berpendapatnya begini, berpendapat begitu, itu tidak diperbolehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam wawancara kadang-kadang bisa timbul pertanyaan-pertanyaan yang amat menyakitkan. Menanyakan pada seorang perempuan bagaimana rasanya kenikmatan ketika dia berhubungan seks misalnya, itu merupakan sesuatu pertanyaan yang walaupun hanya bentuknya pertanyaan, sesuatu yang bisa amat menyinggung perasaan seseorang. Begitu ya. Jadi ethical approval diperlukan, ya. Dan di samping itu, karena kita menanyakan subjeknya langsung, bukan hanya ethical approval, informed consent-nya pun harus diminta. Orang kan bisa bilang, saya tidak bersedia untuk ditanyain. Kan itu hak dia kan, yang harus kita hormati. Begitu ya? Baik, terima Apakah kasih. terjawab, Bu? Baik, terima kasih, Prof. Karena sekarang musimnya kan pakai Google Form karena. Iya, seringkali kita lupakan itu. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Ya. Terima kasih, Bu Mela. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dari siapa ya? Terima kasih. Boleh, Bu? Oh, Bu. Sebentar ya, Pak. Oke, Bu. Silakan, Bu Husna. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Prof. Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dasna dari Aceh, Prof. Ya. Ya, ingin menanyakan tadi tentang plagiarisme ya, Prof. Tadi kan disebutkan ada autoplagiat. Kira-kira dalam satu Turnitin untuk menghindari plagiat kan ada Turnitin ya, Prof? Turnitin itu apa, Bu ya? Dilakukan untuk mengecek Program. mengecek apa persentase dari
yang dibolehkan kan ada misalnya Oh, apakah ya. dua pemain. Jadi ada ketentuan tidak, Prof? Karena saya lihat ada berbeda-beda, misalnya ada 20%, ada 25%, seperti itu. Kira-kira ada juga orang yang pertama tinggi, ternyata kemudian bisa dia rubah gitu. Ada nggak yang memang ini kan sepertinya bisa dirubah-rubah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian satu lagi, tadi prinsip dalam penelitian kan ada perikemanusiaan, ada etika. Cuma tadi paparan Prof yang pertama sepertinya yang Jerman itu kan bagaimana itu ada sampai membuat orang menjadi meninggal itu. Mungkin itu ya Prof. Terima kasih. Oke. Jadi saya mengatakan bahwa yang kedua dulu Bu ya. Ya, boleh Prof. Memang timbulnya itu pelanggaran-pelanggaran etika itu bukan hanya oleh orang Jerman, tetapi tanpa sengaja dilakukan oleh peneliti sendiri karena ketidakhati-hatian. Misalnya, ketika orang mengembangkan suntikan intravena, maka orang yang pertama kali melakukannya itu menyuntikkan castor oil, minyak jarak ke vena. Coba bayangkan risikonya seperti apa. Ketika orang mengembangkan transfusi darah yang kita pakai setiap hari, maka orang yang pertama melakukan itu mengambil darah anjing lalu ditransfusi ke tubuh anaknya sendiri. Ini contoh risiko. Nah, yang dilakukan orang Jerman itu adalah memang barangkali hanya menjadi pencetus saja. Artinya, kejadian-kejadian ini mesti kita kurangi. Mungkin tidak bisa hilang sama sekali, tetapi itulah jasa orang Jerman itu. Kebrengsekannya di masa lalu itu membuat kita matanya lebih terbuka. Oke lah, yang sudah terjadi sudah, tapi jangan lagi terulang di masa depan. Ya. Manusia, peneliti seperti kita, adalah manusia istimewa yang diberi hak istimewa untuk memperlakukan sesama manusia sebagai hewan coba. Namun kita tidak boleh lupa bahwa hak istimewa itu tidak datang sendiri, tapi dia melekat di situ adalah kewajiban istimewa juga. Jadi hak dan kewajiban itu mesti bersatu di situ. Jadi kita yang diberi hak istimewa itu harus sadar betul bahwa kita punya kewajiban istimewa juga untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan subjek manusia yang menjadi sesama manusia untuk kita juga. Ya, yang pertama. Ya, Prof. Tadi pertanyaan pertama tadi autoplagiarisme berapa persen? Autoplagiarisme itu masalahnya bukan di berapa persen kita mengutipnya itu, bukan, tetapi terletak pada adakah kejujuran untuk mengatakan yang saya tulis sekarang ini sebetulnya sudah saya pernah publikasi dulunya. Mau berapa persen nggak jadi masalah, tapi ada keterbukaan seperti itu apa tidak. Jadi sebetulnya kalau kita mau memenuhi etik nggak susah, tinggal mengatakan saja ini sudah pernah dipublikasi dulu di majalah itu, ya. Tetapi oleh karena majalah yang dulu itu misalnya penyebarannya terlalu sempit, ya, jadi jumlah yang dicetak terlalu sedikit. Sekarang dengan izin dari pengelola majalah yang lama itu, saya publikasi di majalah yang lebih besar. Sudah etis jadinya. Pekerjaannya tetap sama, mengulang lagi, tetapi dikatakan dengan baik dan terbuka. Itulah kejujuran. Honesty yang tadi di salah satu slide kan ada ya, ada kejujuran di situ. Apakah terjawab, Bu? Satu lagi ya, Prof. Ada perbedaan jumlah ketentuan turnitinnya 25%, apakah 20%, dan juga ada bisa dirubah-rubah gitu. Oh, itu plagiarisme, Bu. Jadi itu untuk plagiarisme, jadi yang bukan auto ya. Kalau auto plagiarisme masalahnya lain, tapi ini plagiarisme biasa, reguler, ya. Nah itu berlakunya ketentuan itu berbeda-beda, ya. Ada mesin pencarinya di situ. Namun kalau kita lihat ya, di sini kembali kepada kaidah kita, kejujuran itu penting. Ya, ketika kita mengambil tulisan orang dari bahasa Inggris, lalu kita tulis dalam bahasa Indonesia, maka angka huruf yang sama berapa persen itu akan rendah sekali.
Padahal kita mengutipnya betul-betul, nyontek betul-betul. Plagiarisme betul-betul. Ya kan? Tapi kalau kita ada kejujuran, kita akan mengatakan bagian yang ini adalah hasil pikiran si Anu, bisa dibaca pada daftar pustaka nomor sekian. Kan begitu ya? Karena itulah, dengan memanipulasi itu, kita bisa menghindarkan plagiarisme dengan menurunkan angkanya. Misalnya, orang mengambil buah pikiran orang lain. Lalu dia melakukan paraphrasing dengan bagus. Menulis kembali dengan kata-kata sendiri. Akibatnya apa? Jumlah kata yang sama yang keluar, presentasinya rendah. Tapi orang itu tidak mencantumkan kredit bahwa itu adalah buah pikiran si Anu misalnya. Ini plagiarisme, walaupun angkanya rendah. Kan gitu ya. Jadi kita mesti mengerti ada keterbatasannya untuk menghitung jumlah kata yang sama gitu. Gitu Bu ya. Ya, makasih Prof. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Husna. Betul ya, kembali kepada hati nurani ya Prof ya. Hati nurani yang bicara. Jadi dituntut kita sebagai peneliti atau pengajar dikembalikan ke hati nurani. Baik, ada satu lagi Prof dari Pak Agung. Silakan Pak Agung, singkat saja. Silakan. Terima kasih Prof. Ya Bu Evi, terima kasih. Ya ini Prof, hanya mungkin share pengalaman Prof Rianto mungkin ya. Nah ini seandainya kita penelitian tadi menggunakan hasil lab yang apa istilahnya ya, yang contohnya lah misalnya saya ngambil darah hemoglobin aja, pengambilan darah sampel. Nah tapi peneliti sponsor luar negeri itu dia karena cek labnya itu lengkap ya. Nah ini mereka mempublish lah atau menggunakan tanpa mengikutkan kita. Kira-kira ini untuk mengantisipasi yang seperti ini gimana Prof? Pengalaman Prof ya, artinya penggunaan data yang mungkin sudah selesai penelitiannya gitu ya, sponsornya sudah, tetapi data itu ada yang masih yang dia olah ya, mungkin tanpa pengetahuan kita. Nah ini bagaimana menyiasati ini? Itu mungkin itu aja Prof. Terima kasih. Jadi kita dalam hal ini membantu menyediakan darah ya. Ya artinya kita terlibat dalam sponsorship mereka gitu misalnya ya, sehingga darah itu dikirim atau misalnya kita sempat mengirimkan lah data-data hasil lab ya. Nah tentunya hasil lab lengkap itu kan pasti banyak itu data-data yang ada, tidak hanya yang saya cari misalnya ferritin dengan hemoglobin, tapi yang lain misalnya itu banyak sekali hasil lab yang ada di situ. Nah ini seandainya atau anggaplah anggota peneliti lain menggunakan itu, tapi dia tidak mengikut sertakan kita gitu. Ini kira-kira ada hal yang salah enggak di sini kan begitu maksudnya Prof? Ada. Bagaimana mengamati? Jelas pelanggaran etika. Ya. Ya, karena seseorang yang ikut dalam penelitian, dia menyisihkan waktu untuk mengambil darah dan sebagainya, itu adalah suatu pekerjaan yang memang mesti dihargai. Ya, paling tidak di situ mesti tercantum bahwa si Anu ini membantu dalam hal pengambilan darah yang ada di center di katakanlah di Bali atau di mana ya. Pak Agung dari Bali kan ya? Ya dari Bali Prof. Dari nah itulah. Jadi mesti ada ungkapan seperti itu. Ya kalau tidak itu namanya pencurian. Ya. Nah dalam hal seperti ini maka ada etika dalam apa yang kita sebut collaborative research. Collaborative research itu adalah umum dan tidak merupakan sesuatu yang salah. Bahkan collaborative research kalau dimanfaatkan dengan baik, itu akan membuka mata kita bagaimana kita bisa belajar dari kemahiran orang lain. Cuma memang dalam hal ini ya, hak dan apa namanya ya, yang saya mengatakan hak ya daripada orang yang dilibatkan itu mesti diungkapkan dengan jelas gitu ya. Itulah yang kita maksud dengan kejujuran riset. Ya. Kalau tidak, ada mekanismenya, cuma memang agak rumit ya. Begini, andai kata ada dari spesimen yang kita kirimkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain, yang di luar perjanjian, maka ketika itu muncul, kita bisa nanti melakukan sanggahan. Ketika itu dipublikasi, kita bisa menulis surat keberatan kepada editor majalah. Kalau editor majalah itu adalah majalah yang bereputasi, dia tidak akan diam saja.
Dia akan menanyakan, menulis surat terbuka di majalah itu, menanyakan kepada si peneliti yang melakukan hal yang tidak terpuji itu, ini ada sanggahan loh, datangnya dari Pak Agung Kusumajaya dari Denpasar, mengenai masalah ini. Apa tanggapan Anda? Lalu diharapkan supaya orang yang melakukan pekerjaan tidak terpuji itu memberikan jawabannya. Kalau tidak bisa, atau dia tidak memberikan, dia bisa juga diam saja tidak memberikan tanggapan, atau dia memberikan alasan yang tidak masuk akal, maka si majalah yang baik itu akan menulis suatu surat yang disebut letter of concern. Letter of concern ini harus ditanggapi. Kalau tidak, maka bisa dilakukan penarikan kembali artikel itu. Retraction of the article. Gitu ya? Ya, ya. Jadi ada mekanisme-mekanismenya gitu. Ya. Nah, saran saya adalah ketika kita bekerja sama dengan pihak luar negeri, ya, selalulah biasakan membuat perjanjian yang jelas siapa mengerjakan apa supaya tidak terjadi sengketa di belakang hari. Gitu ya? Ya, ya, oke. Terima kasih, Prof. Ya, nanti ini untuk antisipasi saja ya. Ya, baik. Ya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih.